terjadi fight di late game itu mainnya juga close combat gitu. Dan mau nggak mau satu AWM harus dilontarkan ke depan. Rasha maju dengan sangat percaya diri, bahkan kita udah gak heran banget sniper yang di jarak seperti itu Rasha mampu memenangkan pertarungannya. Ada satu Orion juga yang sudah mau dimanfaatkan oleh seorang Susana, bahkan Duelin cukup one point dilontarkan, bahkan snipernya lagi dan lagi cukup one point terhadap satu player dari Fort. Tiga player dan bahkan 4 player. Untuk bermudah kita akan masuk ke map kedua kita di Nextera. Akan menjadi Farmtopia untuk round pertama. Mang 17, I'm God. Sudah ternotis tapi dari jarak sejauh ini double handgun harusnya belum bisa bicara banyak. Abax memberikan badannya cukup gratis tapi belum tumbang, nampaknya masih bisa mengendalikan body positioning yang cukup baik dari Abax, dan dia akan memainkan pola ini untuk membuat fokus dari Morph Team agak sedikit terkecoh dengan informasi yang didapatkan tentunya dari player-player Morph Team terhadap player-player dari EVOS Divine. Sedikit angle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Pew Easy di sini tentunya cukup membuat EVOS mulai berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya, sementara Rasha sedang menginisiasikan strategi penyerangan di jalur bawah. Morph pun menotis hal tersebut, mulai setup dari tadi pelan-pelan sambil make sure sisa playernya ini masih ada di atas satu orang, yaitu Abax. Loncat duluan. Tapi Kojanya juga dari tadi ngebait diri jongkok dan Abax turun duluan. Itu ada ya ampun, ketutupan sama tembok kuning yang dia tempati sendiri. Momennya lewat dan kesempatan itu harusnya bakalan sulit terulang kecuali Abax memberikan badannya lagi secara gratis. Sementara Pew lagi menjadi paket yang akan datang saat lagi layaknya lagi nungguin koper di area airport. Terlihat Abax sudah di depan mata, mau loncat jump shot, berhasil dapetin satu orang. Dari kejauhan juga langsung dapat Rasha. Sangat baik penguasaan map dari Morph saat ini sampai Morph langsung membekukan EVOS. Oke, udah mulai berbeda kali ini Morph Team. Sudah mulai membuka pertarungannya dengan kemenangan pertamanya, ya ampun. Mantap banget, karena gue ngeliat juga tadi pemanfaatan clue-nya ngebuat mereka tahu posisi dari EVOS Divine. Tapi pemanfaatan clue-nya ini bukan untuk gimana caranya dia bisa ngebokong atau ngeras terhadap EVOS Divine, tapi untuk berantisipasi aja. Tadi gue ngeliat juga mereka sempat mencar tapi regroup kembali, dan ketika memang zonanya sudah mulai mengecil, itu kesempatan dia buat ngasih pressure satu persatu terhadap player daripada EVOS. Apalagi tadi player EVOS sempat mencar jauh banget kan, sedangkan ketika zona bergerak mau nggak mau mereka harus datang satu persatu. Bahkan ada satu player yang harus ngeloncat dari atas ke bawah, dan itu sebenarnya bahaya banget. Tapi ya, itu dia. Tadi ada beberapa obstacle yang menghalangi seorang Koja untuk nembak ke arah depan. Sementara di round selanjutnya, kita sudah mulai melihat satu granat yang dilontarkan. Pew bakalan coba untuk ke arah belakang terlebih dahulu karena skill aktif yang gak akan bisa dipakai juga, gak akan bisa dimanfaatkan karena tersilent sementara waktu dengan penggunaan A124 yang cukup on point, dan bisa gue bilang itu susah sebenarnya. Koja kali ini sudah mulai memasang satu clue-nya, udah mulai tahu harusnya posisi EVOS ada di mana aja, tapi kali ini Koja harus mengendap-endap terlebih dahulu. Satu person mulai kelihatan ke arah tengah sana. Abax sudah mulai bergerak juga. Akankah mereka membuka pertarungannya dengan granat? Karena sebentar lagi mereka akan ketemu satu sama lain karena tembakan pun sudah mulai terdengar. Masih belum ada team fight juga untuk sejauh ini. Membuang beberapa peluru, tapi kali ini Koja harus kehilangan beberapa L point, bahkan diras begitu saja oleh satu player dari EVOS Divine. Abax maju dengan cukup berani, bahkan satu player dari Morph terculik. Mang kali ini udah mulai pulangkan. Maal juga, bahkan Koja sudah mulai terculik begitu saja. 3 lawan 3 cukup imbang untuk sejauh ini. Bahkan dari Rasha akan coba mengendap-endap medikasi terlebih dahulu. Masing-masing tim
Mereka memilih untuk reset, tapi mini Uzinya sangat-sangat mengenaskan. Tidak ada damage yang merah terlihat. Bahkan kali ini Jafra sudah mulai tahu di patahan sana. Udah ada satu player dari Morph Team, tapi belum kelihatan badannya. Itu dia satu persatu ditumbangkan dan pada akhirnya keadaan menjadi lebih stabil. Satu sama untuk teman-teman dari EVOS Divine dan juga Morph Team. Setelah tadi ada inisiasi yang tepat dilakukan oleh seorang Abak. Collab yang sangat baik juga gue akui datang dari Rasya. Sehingga Kojanya yang megang clue-nya nggak bisa mencet clue lagi ketika dia bermain di momentum tadi. Karena emang agak PR tuh kalau misalkan clue-nya dapat cooldown reduction. Terus cooldown-nya udah cepet banget, kepake lagi bisa. Tapi kita akan belok dulu sejenak ke area Rush Town. Lihat orang Suzana, salah satu key player dari Morph Team. Ini depan dari Morph Team sudah terculik. Udah kurang personil. Saat ini winning condition harusnya dipegang oleh EVOS. Dan headdropnya langsung secure terlebih dahulu sama Rasya. Ini player dari Morph menghilangkan jejak, menghilangkan step. Nggak mau kedengaran, nggak mau ke-reveal posisinya di mana. Ditambah teman-teman dari EVOS kan nggak pakai clue, jadi yang bisa pakai clue itu teman-teman dari Morph. Dan Koja harusnya udah tahu saat ini bakal coba diras, tapi tiba-tiba suddenly surprise attack yang masih bisa di-decoy dengan baik. Trevi yang sangat baik juga dilakukan oleh Piu, tapi saya Piu nggak mendapatkan backup sehingga Abax bersama Jafra bisa berkolaborasi dengan sangat baik. Morph Team tumbang untuk kedua kalinya. Oh my god. Posisinya bener-bener terbagi banget, apalagi di daerah yang tadi tuh visionnya susah banget sebenarnya buat setup. Enak mungkin di higher ground, tapi kalau kebagi di atas dan di bawah backup fire-nya sebenarnya yang susah untuk dilakukan. Dan terbukti tadi Morph Team gak punya backupan yang bagus ketika teman-temannya ter-take down satu persatu, dan pada akhirnya mereka harus ditumbangkan lagi dan lagi oleh EVOS Divine. 2-1 untuk sejauh ini, tapi at least keadaan lebih balance, gak secepat yang tadi. Tapi kalau kita lihat round selanjutnya, udah ada satu granat yang dilontarkan membuka pertarungan di mana Susana menjadi korban pertama, tapi malah harus ter-take down. 2 player dari Morph kali ini harus terculik begitu saja. Ada Abax yang memberikan pressure begitu matang, bahkan Koja kali ini sudah mulai menggenggam satu mini ujinya walaupun terkena 1, 2, 4, tapi masih cukup on point. Tidak bisa menggunakan clue karena memang sedang cooldown juga, dan bahkan satu ledakan sudah mulai terlihat. Susana sedikit sulit, apalagi Orion yang punya impact besar tidak bisa digunakan sementara waktu, dan pada akhirnya Susana terpaksa untuk melawan satu player dari EVOS Divine, dan kemenangan lagi dan lagi untuk EVOS Divine. Ya, 3-1 keadaan mulai menjauh. Gap point tentunya gold juga bakalan berpengaruh sekali untuk Morph. Kondisinya saat ini EVOS juga udah nggak punya alasan untuk kalah di round kita. Round yang kelima di Deka Square. Seperti yang gue bilang, ini adalah tempat di mana EVOS cukup menguasai map ini. Jadi dari EVOS sendiri nggak bisa kalah harusnya secara fakta data yang kita punya. Tapi masih bisa terjadi hal-hal di luar dugaan dan di luar fakta data kita. Tapi kalau berbicara kondisi Morph saat ini, dengan dia lagi nge-split kayak gitu, seperti biasa Koja nyari angle jauh. Piu easy juga easy to pick. Ternyata satu orang Abax kelihatan agak miss dari Mal. Coba tarik lagi, coba ganti target, dan Piu akan di end oleh Mang atau Aimgat. Dan sekarang sisa 3 lagi Morph sudah mengalami losing condition, membuat kemenangan jadi akan terasa sulit. Ditambah Susana juga somehow pick off oleh seorang Jafra. Balik pohon, tapi setidaknya Koja berhasil melakukan pay trading, tapi follow up dari Rasya lagi-lagi tidak bisa dibantah. Benar-benar sangat berarti. Susana mungkin bisa terhidupkan kembali, namun apakah EVOS akan memberikan ampun? Apakah EVOS akan memberikan kesempatan? Karena sesaat lagi kamu pasti panik. Orion sudah aktif dan udah langsung di jump shot begitu saja sampai akhirnya round keempat pun berhasil
secure angkanya untuk EVOS Divine. Apakah kemenangan Morph ini semata-mata karena lawannya belum punya senjata yang proper? Karena sampai sejauh ini Morph Team belum terlihat kemenangan selanjutnya. Masih 1-4 untuk sejauh ini. Dan DK Square sebenarnya jadi salah satu tempat yang unik ya, karena dia beda dari tempat yang lain. Dia punya tempat untuk teleportasi sebenarnya dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, yang mana bisa banget untuk tim-tim yang hafal banget daerah DK Square itu buat setup. Tapi kalau kita lihat terlebih dahulu pertarungan yang terjadi kali ini, Rasha kehilangan health point yang begitu banyak, bahkan harus ter-tag, dan begitu saja Koja akan coba memberikan pressure kepada beberapa player dari EVOS Divine. Satu player di arah atas sana sedikit berbahaya, Koja gak boleh maju sendirian karena 3 player masih standby. Dengan setup yang cukup bagus, Abax satu granat sudah mulai dibuang, memberikan bertanda kepada lawannya fight akan terjadi sepertinya, karena EVOS tersisa 3 player saja. 3 lawan 4 terjadi kali ini, dimana satu sniper dari Mang belum bisa men-take down player, menghancurkan beberapa global, membuat global mereka harus terbuang sia-sia, dan maksimal satu player itu 3 global. Jadi ini sebenarnya inisiasi yang bagus, karena mereka udah memancing global dari Morph Team berkurang satu persatu. Ketika di late game nanti areanya open field banget, itu yang harusnya mereka butuhkan sebenarnya. Mang masih coba untuk memantau di area kejauhan, dan setiap player dari EVOS Divine terbagi sangat jauh, dan masing-masing gue salut banget bisa ngejaga badannya sendiri. Dan kelihatan Mang, walaupun dia tahu ada satu player di arah atas sana, tapi masih bisa untuk bertahan, dan belum ada damage yang kelihatan. Terhalang satu bukit, satu rumah-rumahan yang belum bisa untuk dimanfaatkan, tapi Jafra maju karena depan sana terlalu berbahaya, terbackup di sana dan di sini, tapi Mal sedikit kebingungan. Bahkan ada Abax yang kehilangan beberapa health point, tapi Mal berhasil menculik satu persatu dengan shotgunnya. Hati-hati, beberapa health point sudah mulai kehilangan, bahkan Morph Team akhirnya berhasil menang. Ada beberapa mistake dari EVOS yang ketika dia miss the shot itu jadi penting banget untuk Morph. Ditambah tadi Pew juga berhasil dapetin pick off. Cukup mahal tadi pick offnya. Rasha berhasil ditumbangkan sehingga player-player EVOS Divine agak terdelay upayanya untuk melakukan backup satu sama lain. Kali ini Gravelab akan menjadi tempat untuk mereka beradu mekanik. Apakah mereka akan fight di dalam atau mereka cenderung fight di luar? Langsung diaktifin dari sekarang untuk dipakai kedua kalinya nanti dari seorang Koja. Tapi kita lihat aja apakah mungkin informasi tersebut bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Morph, karena kayaknya Morph nggak mau masuk ke perangkapnya dari EVOS yang udah sebagian standby masuk ke dalam. Dan dari Jafra benar-benar berhati-hati. Kelihatan kepalanya nongol. Mal Dar itu dari tadi udah ke notice. Bahkan 2 player juga udah mulai ke notice. Ada yang loncat menuju ke arah Mal. Oke. Udah smoke kali ini. Double global udah mulai coba dibuka. Dan langsung coba diterobos. Terus udah smoke turun. Turun dulu. Terlalu beresiko dari player EVOS, dan Pew nggak bakal miss lagi. Untuk kedua kalinya Pew mendapatkan big deal pick off-nya, yaitu Rasha, yang mana ini akan sangat menyulitkan untuk EVOS. Tapi mahal, ya elah, dia misklik dan itu harus turun. Orion bermain menari-nari di bawah. Oh my God. Sementara itu Abaxnya tumbang dan Jafra juga cukup sekarat. Coba diadu 1 lawan 1 di jarak sedekat itu. Kunci kemenangan dari Morph, matiin Rashanya terlebih dahulu. Luar biasa, karena walaupun kita tahu Gravelabs ini sangat mengganggu gravitasinya. Kenapa Gravelab lagi? Gokil banget. Dan semua player pakai sniper loh Pak. Keren banget ya. Semua player pakai sniper di tempat yang seperti itu akan sangat memperhitungkan aim setiap player. Bentar Billy, tapi ini kenapa ada double vector? Susana ya udah, gue jadi bocil vector aja deh. Curang ya. Susana ini curang, beda sendiri dia, ya ampun. Tapi memang untuk berantisipasi mungkin ya kalau terjadi fight di late game itu mainnya juga close combat gitu. Dan mau nggak mau
Satu AWM harus dilontarkan ke depan. Rasha maju dengan sangat percaya diri. Bahkan kita udah gak heran banget sniper yang dijarak seperti itu. Rasha mampu memenangkan pertarungannya. Ada satu Orion juga yang sudah mulai dimanfaatkan oleh seorang Susana. Bahkan Golem cukup on point dilontarkan. Bahkan snipernya lagi dan lagi cukup on point terhadap satu player dari Morp. 1, 2, 3. 3 player dan bahkan 4 player dengan sniper di jarak yang seperti itu luar biasa sekali Rasha. Kamu pasti panik. Kamu pasti panik. Ini 4 orang dimakan sama satu bocil. Anak sekecil itu. Berkelahi dengan waktu. Wow. Wow. Ini merupakan moment of truth. Match point untuk EVOS Divine. Sesaat lagi sebelum momen hasta la vista untuk EVOS Divine. Karena kondisi seperti ini harusnya udah bisa diantisipasi. Apalagi EVOS tadi sempat dibungkam sama Morp. Pipiu dari kejauhan langsung copot palanya. Untungnya masih ada Koja di sana memberikan upaya cover. 2 orang setidaknya udah dikirim ke satu lini kanan. Akan coba dihandle sama satu orang dari EVOS Divine. Dan Mang 17 atau Aimgat akan mencari angle yang free. Nah, di bawah coba di-abuse global-nya, coba dihancurin. Mal sendirian. Akan ada backup tentunya dari EVOS, yang mana Abax akan berhadapan dengan Mal. Ntar di belakang Abax sendiri udah ada Jafra, tapi Susana sebenarnya dari bawah juga siap memberikan upaya bantuannya. Mang. Off angle yang tak terduga-duga dari seorang Mal. Ini membuat Mang atau Aimgat berhasil meng-abuse momentum ini untuk EVOS lagi dan lagi. Susana juga cukup tersisa. Koja the last man standing, and that's it. Hasta la vista. EVOS Divine is go to final.